Pengertian database. Database dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti sekumpulan data persistence yang saling terkait menggambarkan suatu organisasi. Lalu himpunan kelompok data yang saling berhubungan dengan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Lalu bagaimana dengan DBMS? DBMS, Database Management System, didefinisikan sebagai berikut. Suatu sistem yang mengelola data dan menyediakan data tersebut apabila dibutuhkan. 2. Perangkat lunak yang menetapkan dan memelihara integritas dan logis antara file, baik explicit atau implicit. SQL atau DS, struktur query language, dan QBE, Query by Example, dari IBM dan Oracle dari Relation Software. Tujuan dan keuntungan database. Tujuannya menghindari pengulangan kata. Yang kedua, mencapai independensi data. Independensi data dicapai dengan menetapkan spesifikasi dalam tabel dan kamus yang terpisah secara fisik dan program. Lalu keuntungannya, data dapat di-share antara aplikasi. Yang kedua, standarisasi data dapat dilakukan. Yang ketiga, batasan security dapat diterapkan. Dan yang terakhir, mengelola integritas data yang menjamin keakurasian. Komponen database. Data yang disimpan dalam basis data, HW, storage processor, memori, dan SW, DBM, report widgets, design art, dan lain-lain. Pengguna awam, naive user, pengguna biasa, casual user, programmer, dan administrator. Lalu komponen database biasa lanjut. Jadi database administrator adalah orang yang memiliki kontrol utama terhadap keseluruhan sistem basis data. Fungsi, pendefinisian skema, pendefinisian struktur penyimpanan metode akses, lalu modifikasi skema organisasi fisik, lalu pemberian otoritas bagi pengaksesan data, dan mendefinisikan bagian basis data mana yang dapat seorang pemakai, termasuk operasi-operasi yang dapat dilakukan, spesifikasi batasan integritas. Lalu ada data administrator, adalah orang yang bertanggung jawab dalam kontrol terhadap data, fungsi, menentukan data yang harus disimpan, menentukan aturan dan pengenalan data. Menciptakan database. Proses menciptakan database mencakup 3 langkah utama, yaitu menentukan kebutuhan data, menjelaskan data, dan memasukkan data. Abstraksi data seperti yang ada di gambar. Abstraksi data lanjut, penjelasan. Physical, integral level, bagaimana data disimpan, deskriptif, detail struktur data. Konseptual level, data yang tersimpan, relasi antara data digunakan oleh DBA. View atau external level, mendeskripsikan sebagian basis data digunakan oleh pengguna data. Struktur sistem basis data seperti ada yang digambar. Lalu struktur sistem data basis data. Yang pertama, file manager mengelola space struktur data. 2. Database manager menyediakan antarmuka dengan data fisik. Query processor menerjemahkan query ke instruksi yang dimengerti database manager. DML procompiler mengkonversi perintah DML menjadi kelas normal. Lalu DDL compiler mengkonversi perintah DDL menjadi mendata data tentang data, database schema, dan data storage and definition language. Lalu selanjutnya menggunakan database. Pemakaian database dapat berupa orang atau program aplikasi. Orang biasanya menggunakan database dari terminal mengambil data dan informasi dengan menggunakan query language. Query adalah pemerintahan
informasi dari database, dan query language adalah bahasa khusus yang user friendly yang menggunakan komputer dan dapat menjawab query. Lalu program aplikasi menggunakan mengambil database atau menyimpan data ke dalamnya. Data manipulation language digunakan khusus penyataan DML ditanamkan dalam program aplikasi dan di titik yang perlu. Lalu bahasa dalam database, data definition language atau DDL, perintah-perintah yang digunakan oleh database administrator untuk mendefinisikan skema ke DBMS secara detail yang perlu dijabarkan pada DBMS. Nama basis data, nama seluruh berkas pada basis data, nama rekam, deskripsi berkas, nama medan kunci, nama indeks medan yang menjadi indeks, hal-hal seperti ukuran basis data. Jadi juga digunakan untuk menciptakan, mengubah, dan menghapus database. Bahasa dalam database lanjut, data manipulation language (DML), seperti perintah-perintah yang digunakan untuk manipulasi prosedural dan non-prosedural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sajaya Kasaputra, MPM 2213022248 dari kelas 1E Teknik Informatika. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Definisi Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu diagram yang berisi komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Kita next. Lalu simbol-simbol yang digunakan dalam ERD. Yang pertama ada entitas. Entitas merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi baik abstrak maupun nyata, di mana data disimpan pada umumnya. Entitas diberi nama dengan kata benda. Klasifikasi entitas atau entity. Yang pertama ada entitas reguler, merupakan entitas yang bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Contohnya karyawan. Lalu di sini juga ada entitas lemah. Entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas lain, di mana tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Contohnya anak karyawan. Properti merupakan kumpulan atribut yang menjelaskan entitas. Simbol entitas seperti gambar itu. Lalu di sini ada atribut, di mana atribut suatu yang menjelaskan apa sebenarnya disebut entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen data dari entitas dan relasi. Simbolnya setengah lonjong, bukan bulat ya, lonjong. Dan contohnya itu seperti himpunan entitas mahasiswa. Lalu ini contoh apa itu kalau di dalam bentuk ERD ya. Jadi yang tengah itu entitas, yang sini itu entitas yang mahasiswa ini. Lalu yang kayak NPM, nama, tanggal lahir, dan alamat ini namanya atribut. Next. Nah, yang ketiga ini relasi, merupakan suatu hubungan yang terjadi antar himpunan entitas, di mana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja. Simbol relasi bujur sangkar ya, bujur sangkar. Dan contoh relasi antara himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas kuliah, contohnya seperti itu. Lalu di sini ada link atau penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Jadi relasi yang link ini ya cuma garis lah, mudahnya dimengerti.
Lalu kita masuk ke kardinalitas atau derajat relasi. Itu menunjukkan hubungan maksimal yang terjadi dari hubungan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu sebaliknya. Diagram ERD juga menunjukkan tingkat hubungan yang terjadi antar entitas di mana dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu one to one seperti ini, one to many, many to many. Oh, udah. Jadi kalau many to many kita one to one ya, itu kadang nggak berhubungan sih, maksudnya kayak satu universitas dipimpin oleh satu rektor, ya udah selesai di situ. Cuma kalau one to many, misalnya bapak dipimpin banyak anak, atau anak banyak anak dipimpin satu bapak. Kalau yang dosen ya dosen mengajar kuliah banyak mata kuliah. Sebenarnya kalau ini sih dosen mengajar, satu dosen mengajar banyak mata kuliah, seluruh banyak mata kuliah diajar satu dosen. Kalau many to many, banyak mahasiswa mengajar banyak kuliah. Ini harusnya bukan mengajar sih, belajar. Yang tengah ini harusnya belajar. Harusnya. Oke, kita next. Lalu di sini ada tahapan pembuatan diagram ERD. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu jelas mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kedua, menentukan atribut-atribut key yang masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key atau biasanya disingkat FK. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kelima, melengkapi hubungan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Lalu kamus data adalah suatu aplikasi khusus dari jenis kamus yang digunakan sebagai referensi kehidupan setiap hari. Kamus data merupakan hasil referensi data mengenai data atau metadata, suatu data yang disusun untuk penganalisis sistem untuk membimbing mereka selama melakukan analisis dan desain sebagai suatu dokumen. Sebagai suatu dokumen, kamus data mengumpulkan dan mengkoordinasi istilah-istilah data tertentu dan menjelaskan apa arti setiap istilah yang ada. Kamus data menjelaskan desain logika sebagai basis yang diperlukan untuk menetapkan sistem yang dibuat. Jika kamus data, bentar, ini ketutupan facecam saya. Oke. Jika kamus data menjelaskan secara rinci atribut yang ada pada tabel secara logika. Nah, ini tadi seperti yang tadi ya, ini many to many, mahasiswa belajar atau mengajar kuliah. Ini contohnya, kita skip aja ya. Lalu di sini ada diagram ERD dengan menurut James Martin. Pemahaman diagram ERD di atas, seorang mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah sekaligus, tapi boleh juga tidak atau belum mempelajari mata kuliah satupun. Lalu yang kedua, setiap mata kuliah yang diikuti oleh banyak mahasiswa, tapi bisa saja ada mata kuliah yang tidak atau belum pernah diikuti oleh satu pun mahasiswa. MHS ini mahasiswa itu disingkat.
Lalu seorang dosen bisa mengajar banyak mata kuliah sekaligus, tetapi bisa terjadi ada dosen yang tidak atau belum diperbolehkan mengajar atau mata kuliah pun. Setiap mata kuliah hanya boleh diajar oleh seorang dosen dan tidak boleh ada mata kuliah yang belum ditentukan siapa dosennya. Oh, itu tadi menurut James ya. Ini notasinya 0 atau banyak, 1 atau banyak. Ini cuma 1. Ini 1, 0 atau 1. Kita next. Terkadang notasi untuk relasi yang bukan many to many ditiadakan dari diagram ERD seperti relasi mengajar ditiadakan karena hanya mewakili relasi dengan derajat one to many. Oh, yang ini kan one to many. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya. Kita Oke. Semoga dengan materi yang cukup singkat ini semoga bisa paham. Dan untuk materi yang satunya sebenarnya ini udah materi yang satunya itu konsep basis data itu dikerjakan oleh teman saya. Nanti juga ada videonya, nanti saya gabung. Jadi setelah video dia baru video saya. Soalnya kan kan konsep basis data baru ERD. Agar tahu konsepnya dulu baru kita masuk ke ERD. Oke, untuk nanti namanya Mas Atur ya, yang menjelaskan tentang konsep basis data. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Semoga kalian enjoy dan paham akan penjelasan saya. Saya Arya Senjaya undur diri. Bye. Terima kasih.